Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Murojaah channel yang dimuliakan oleh Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan fenomena-fenomena alam yang belakangan baru diketahui oleh ilmuwan ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih 14 abad yang lalu. Hal ini membuktikan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak diragukan lagi. Dilansir dari beberapa sumber, ada beberapa fenomena alam yang terjadi di bumi tercantum di dalam kitab Al-Quran. Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal faham. Dua laut yang bertemu, namun airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun keduanya tidak menyatu. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Para ilmuwan menjelaskan fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan air laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Bertemunya dua laut ini dijelaskan Al-Quran dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20. Api di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia, Anton Sebagovich, dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Fakta sains ini disebutkan dalam Al-Quran, surah At-Tur ayat 6, wal bahril mahjur, dan laut yang di dalam tanahnya ada api, Quran surat At-Tur ayat 6. Sungai di dasar laut. Fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis Jacques Cousteau. Para ahli menyebutkan fenomena sungai di dasar laut sebagai lapisan hidrogen sulfida. Karena air laut yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak ditembus. Quran surat Al-Furqan ayat 53. Garis edar tata surya. Tata surya adalah bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijaki adalah salah satu planet yang ada dalam tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini dalam surat Ar-Rum ayat 48-49, yang artinya Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira, dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah terputus asa. Quran surat Ar-Rum ayat 48-49. Maka dengan adanya fenomena alam tersebut, kita sebagai muslim harusnya yakin dengan Al-Quran. Kehadiran Al-Quran seringkali hanya kita lantunkan dengan indah, namun juga perlu bagaimana menyelami Al-Quran sampai mengkajinya, mendalaminya sesuai dengan keilmuan masing-masing. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.